Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arwan Arif Rahman, dosen pada jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Al-Waleho. Yang akan menyampaikan video pembelajaran untuk pemenuhan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang dikenal dengan istilah PDD UKTPT. Mata kuliah Rehabilitasi dan Restorasi Sumber Daya Pesisir dan Laut. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah semester 5 dengan bobot 3 SKS dengan kode mata kuliah ICA 65049. Ini diampu oleh 3 orang dosen, yaitu Ibu Rahmadani SPI MSI selaku koordinator mata kuliah, kemudian Bapak Ginong Pratikino STMT, dan saya sendiri Arwan Arif Rahman. Capaian pembelajaran program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi capaian pengetahuan dan keterampilan khusus. Yang pertama, CPL 4, yaitu menguasai konsep dasar bioekologi kelautan, perubahan iklim, teknologi kelautan, dan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang kedua, pengetahuan berkaitan dengan CPL 5, menguasai konsep dan implementasi prinsip-prinsip eksplorasi dan konservasi sumber daya kelautan. Kemudian, CPL keterampilan khusus, yakni CPL 7, mampu melakukan survei, pengambilan data, pemetaan, dan analisis data di bidang kelautan dan wilayah pesisir. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, terdapat 4 CPMK. Yang pertama, mampu menjelaskan definisi dan prinsip rehabilitasi sumber daya pesisir laut. Yang kedua, mampu mengidentifikasi faktor penyebab kerusakan lingkungan pesisir dan laut. Yang ketiga, mampu mendeskripsikan usulan pemikiran dan mencari solusi terhadap kondisi lingkungan pesisir dan laut. Yang keempat, mampu memilih dan menerapkan teknik rehabilitasi yang tepat bagi sumber daya pesisir dan laut yang terdegradasi. Selanjutnya terdapat 9 sub CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi, mendefinisikan dan membedakan rehabilitasi dan restorasi, serta menjelaskan kondisi existing lingkungan pesisir, baik secara lokal, regional, maupun secara global. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan berbagai penyebab kerusakan sumber daya pesisir dan laut. Yang ketiga, mampu menjelaskan dan memperkirakan teknik penanggulangan kerusakan sumber daya pesisir dan laut. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan teknik rehabilitasi mangrove. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan teknik rehabilitasi terumbu karang. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan teknik rehabilitasi ekosistem padang lamun. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan metode penanggulangan erosi pantai. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan rehabilitasi sumber daya ikan. Dan yang kesembilan, mahasiswa mampu menjelaskan restocking sumber daya non-ikan. Dalam mata kuliah ini terdapat 10 bahan kajian. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, penyebab kerusakan sumber daya pesisir. Yang ketiga, penanggulangan kerusakan sumber daya pesisir. Yang keempat, rehabilitasi ekosistem mangrove. Yang kelima, rehabilitasi ekosistem terumbu karang. Yang keenam, rehabilitasi ekosistem padang lamun. Kemudian yang ketujuh, teknologi penanggulangan erosi pantai. Yang kedelapan, rehabilitasi sumber daya perikanan. Yang kesembilan, restocking non-ikan. Yang kesepuluh, restocking ikan. Adapun metode pembelajaran yang diaplikasikan pada ruang kelas yaitu meliputi ceramah, diskusi, dan student centered learning dengan model pembelajaran studi kasus. Penilaian mahasiswa meliputi presentase dari penugasan, UTS, praktikum, maupun ujian akhir semester, di mana hasil penilaian mahasiswa dapat diakses oleh masing-masing mahasiswa pada akun Siakat Universitas Al-Waleho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi mata kuliah ini sebelum pekan lalu adik-adik disampaikan oleh Bu Rahmadani. Hari ini saya melanjutkan kelas. Apakah sudah siap? Siap. Sudah siap ya? Sebelum kita mulai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Ya, selesai. Kita absen dulu ya adik-adik sekalian. Yang pertama, Risma Kalimbuang. Irma Ali Jatmo. Reni Aulia. Gabriela. Esti. Putri Salju. Fatimah. Faisaban. Epriawan. Meliana. Oke. Adik-adik sekalian, sesuai dengan RPS kita, hari ini kita akan berdiskusi dengan tema penanggulangan kerusakan sumber daya pesisir. Nah, sebelum itu, apa yang kita sudah
pelajari pada minggu sebelumnya, minggu kedua yang disampaikan oleh Bu Rahmadani. Oh, Faiz dulu boleh. Untuk pertemuan minggu lalu, Ibu Rahmadani membawa materi tentang penyebab kerusakan dari sumber daya pesisir. Itu ada dua penyebabnya, ada dari faktor manusia dan ada dari faktor alam. Faktor manusia dan faktor alam. Oke. Ada yang mau tambahkan lagi? Siapa? Fatimah, ya boleh. Terima kasih. Seperti yang disampaikan teman saya Pak Syaban, itu sudah menyebutkan ada dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor non alam. Untuk faktor alam sendiri itu ya berupa bencana. Kalau faktor non alam itu seperti yang akibat kerusakan manusia seperti penebangan liar hutan mangrove, pengalihan fungsi lahan. Oke. Nah, itu dia tadi faktor-faktor utama apa terjadi kerusakan sumber daya pesisir dan laut. Jadi ada faktor alami dan faktor non alam. Banyak keterkaitan, beberapa parameter, beberapa indikator kenapa dikatakan faktor alami juga menyebabkan terjadinya kerusakan. Adik-adik sudah pelajari di pertemuan sebelumnya. Dan begitu juga faktor yang terjadi penyebab kerusakan itu akibat secara langsung dari manusia itu juga bukan hanya dari aktivitas yang memberikan dampak langsung, tapi juga tidak langsung. Sehingga di masa yang akan datang terjadi sedimentasi atau terjadi abrasi di tempat tersebut. Nah, itulah penyebab terjadinya kerusakan sumber daya pesisir. Hari ini kita bahas tentang penanggulangannya. Pekan lalu kita berbicara penyebabnya. Pekan ini kita berbicara bagaimana cara untuk menanggulanginya. Maka ada beberapa poin penting yang kita sampaikan hari ini, yaitu berkaitan dengan bagaimana dampak kerusakan secara lebih jelas. Kalau kemarin kita mengidentifikasi dampak langsung dan tidak langsungnya, sekarang dampak itu mengakibatkan apa? Dan bagaimana terhadap ekonomi, bagaimana terhadap sumber daya, bagaimana terhadap pendapat. Kemudian strategi penanggulangan kerusakan sumber daya pesisir. Bagaimana strategi-strategi apa yang harus diambil untuk penanggulangan kerusakan sumber daya pesisir. Yang ketiga, bentuk penanggulangannya. Caranya untuk menanggulangi kerusakan itu apa saja? Sebelum kita masuk di materi, tujuan kita dari perkuliahan hari ini yaitu agar adik-adik mampu menjelaskan dan memperkirakan teknik penanggulangan kerusakan sumber daya pesisir dan laut yang tepat pada kasus-kasus yang dialami, khususnya di wilayah kita, ya, misalnya di Sulawesi Tenggara. Oke, saya ingin sampaikan, kalau ada yang dipertanyakan dalam perkuliahan, silakan disampaikan langsung pada saat akhir slide, pada saat akhir presentasi di setiap slide saya, ya. Oke, penanggulangan kerusakan sumber daya pesisir itu menyebabkan terjadinya penurunan biodiversitas, di mana kehilangan tempat hidup dan pemijahan berbagai macam jenis ikan, moluska, krustase. Yang kedua, penurunan populasi endemik yang terancam punah. Kalau terjadi kerusakan sumber daya pesisir menjadi sangat terganggu. Turun bahkan hilang. Beberapa organisme yang terancam punah itu bahkan bisa hilang, atau organisme endemik bahkan terancam hilang. Misal contoh, beberapa organisme itu sudah mengalami kerusakan, pengurangan jumlah yang sangat signifikan akibat dari kerusakan sumber daya pesisir yang mengakibatkan jarangnya kita temukan itu. Misal yang paling banyak lah kita temui. Misal kita salah satu daerah dengan kekayaan terumbu karang yang tinggi, tetapi setiap tahun sangat jarang atau bahkan sulit sekali kita temui yang namanya kerang kima. Populasinya itu terancam punah, semakin berkurang dan bisa saja semakin hilang. Nah, ini tantangan sebenarnya yang kemudian menjadi salah satu bagian dari ide-ide bagi kita adik-adik kelautan untuk melakukan riset-riset tentang biodiversitas. Nah, yang ketiga, rantai makanan terganggu. Ini sudah pasti, kalau kerusakan sumber daya pesisir maka organisme kecil berkurang, ekosistem mangrove yang merupakan tempat pemijahan, penyediaan nutrien yang begitu tinggi, hidupnya organisme-organisme mencari makan. Kalau ekosistem itu hilang, maka siklus ini akan berkurang. Itulah kenapa sekarang kita mengeluh banyak sekali cerita-cerita yang kita ketahui. Nelayan tradisional sudah tidak bisa lagi menangkap ikan dengan jarak yang dekat dari pantai. Karena perubahan tadi. Banyak sekali faktor-faktor yang sebenarnya tidak pernah tersampaikan, tidak pernah teridentifikasi oleh masyarakat kita. Bahwa dari perilaku merusak ekosistem lamun, mangrove, dan terumbu karang, itulah yang mengakibatkan mereka menangkap lebih jauh. Nah, disinilah peran-peran kita di adik lautan, selain nanti besok ketika kita jadi sarjana, mulai dalam setiap perkuliahan, ketika kita balik kampung, ketemu nelayan, kita sosialisasikan terus, kita ajari terus mereka, dekati terus mereka bagaimana penanggulangan kerusakan sumber daya pesisir. Bagaimana caranya kita agar ikan itu tidak perlu lebih jauh lagi, atau setidaknya jangan berubah, setidaknya untuk bukan hanya generasi anak cucunya, tetapi minimal tidak, kita sendiri bisa nangkap ikan dengan area yang tidak jauh dari garis pantai. Ini ada beberapa riset mengenai dampak dari kerusakan sumber daya pesisir, mulai dari terumbu karang, mangrove, dan lamun. Bayangkan saja, dampak dari berkurangnya terumbu karang itu mengakibatkan degradasi, mengurangi struktur habitat, produktivitas jangka panjang berkurang. Kemudian dari ekosistem mangrove, hilangnya mangrove menurunkan pendapatan dan produksi ikan. Dari ekosistem lamun, setiap 1 hektar lamun yang hilang itu mengakibatkan kurang lebih 9 ton ikan per tahun berkurang. Ini adalah riset-riset yang sudah disampaikan berdasarkan referensi yang baik. Nah, yang ingin kita sampaikan dari tampilan ini adalah bahwa begitu pentingnya ekosistem sumber daya pesisir itu. Bahwa pentingnya ekosistem mangrove, pentingnya ekosistem lamun, dan pentingnya ekosistem terumbu karang. Kita hanya menganggap bahwa sebagian banyak yang menganggap bahwa ekosistem ini hanya sebuah bentuk dari keberadaan ada lamun, mangrove, terumbu karang. Tidak ada dampak jangka panjangnya. Hasil tangkapan nelayan, hasil industri perikanan
di Indonesia bahkan itu dipengaruhi dari ketersediaan, dari besarnya, luasnya, sehatnya terumbu karang, mangrove, dan lamun. Sehingga kalau kita melihat secara keseluruhan, kenapa produktivitas perikanan tangkap, baik itu pelagis maupun demersal, itu siklusnya tidak pernah mengalami peningkatan yang signifikan, bahkan cenderung turun tiap tahun, karena faktor korelasi dengan berkurangnya atau hilangnya kawasan terumbu karang, mangrove, dan lamun setiap tahun. Nah, yang kedua, hilangnya fungsi perlindungan pesisir. Kalau tadi, kerusakan sumber daya pesisir itu mengakibatkan biodiversitas secara ekologi, maka secara fisik, perlindungan pantainya. Yang pertama, mengakibatkan peningkatan abrasi dan sedimentasi, sudah pasti. Banjirop, kerusakan infrastruktur pesisir, tekanan terhadap masyarakat pesisir, kualitas perairan terganggu, kerusakan kualitas air tanah pada daerah pesisir. Ini yang paling banyak. Jadi, dalam riset pengabdian kami, untuk kasus kerusakan kualitas air tanah pada daerah pesisir ini mengalami dampak secara langsung. Kehilangan ekosistem mangrove ternyata itu mengakibatkan tidak berfungsi baiknya tingginya salinitas pada daerah sumur-sumur permukaan. Sumur permukaan itu yang digali. Jadi itu dikatakan disebut dengan sumur air permukaan. Nah, yang kedalamannya sampai 20-an meter, 25 meter pakai timba. Nah, di daerah pesisir yang mengalami mangrove yang hilang, berkurang, itu mengakibatkan kenaikan salinitas dari air tawarnya. Kenapa? Karena itulah salah satu fungsi mangrove-nya. Memfiltrasi dia, mengikat partikel-partikel yang mengganggu, khususnya pada kaitannya dengan kerusakan sumber daya tanah. Nah, ini yang menjadi penting. Pada kasus banjirop, hilangnya fungsi perlindungan pesisir, kaitannya dengan ekosistem, misal contoh mangrove, bagaimana? Misal kita lihat di Teluk Kendari, rumah saya di Teluk Kendari, kalau pada saat pasang tertinggi, itu sudah pasti semua selokan air dipenuhi oleh air laut. Jadi ini adalah kenapa? Karena terjadi sedimentasi satu hal. Jadi kita tidak bisa membayangkan bahwa ketika terjadi banjirop, itu karena faktor kerusakan mangrove itu sendiri berdiri tunggal. Tetapi kerusakan mangrove mengakibatkan terjadinya sedimentasi. Proses sedimentasi mengakibatkan pendangkalan. Karena faktor pendangkalan tadi, volume air yang sama mengakibatkan air itu masuk daerah tempat lain. Itulah kenapa daerah-daerah di Teluk Kendari, daerah-daerah dataran rendah, Kemaraya, dan sekitarnya sering terjadi rob pada saat pasang tertinggi. Jadi pemukiman bajau, pemukiman pesisir yang kurang baik ekosistemnya rata-rata di momen itu terjadi rob. Bagaimana dengan riset berkaitan dengan hilangnya fungsi perlindungan pesisir tadi, kaitannya dengan ekosistem. Jadi secara keseluruhan, hilangnya lamun menyebabkan sedimentasi menjadi resuspensi dan erosi. Sedimentasi itu menjadi lebih tinggi atau berkurang atau hilangnya garis pantai, erosi, hingga mencapai 120 mm dari faktor lamunnya saja per tahun. Untuk ekosistem mangrove itu terjadi abrasi kurang lebih 27 meter per tahun. Kerusakan 1 hektar mangrove itu mengakibatkan terjadi kurang lebih 27 meter per tahun penghilangan garis pantai. Nah, ada satu hal yang unik dalam penelitian Regita, yaitu daerah yang dilakukan restorasi itu rata-rata abrasi sebelum dilakukan restorasi dari tahun 2003 sampai 2004 rata-rata abrasi pantai itu kurang dari 65 meter. Sementara pada saat setelah restorasi dan dilakukan riset 2015 sampai 2025 mengalami akresi penambahan, kembalinya garis pantai, bertambah terikatnya partikel-partikel tersebut mengakibatkan timbulnya garis pantai yang baru. Kategori yang disebut dengan garis pantai berarti adalah dari pasang dan surut. Jadi sebelumnya pada saat pasang tertinggi itu masih tergenang, di dalam riset 2015 sampai 2022 itu menjadi penambahan area. Nah, inilah fungsi pentingnya kenapa ekosistem pesisir itu menjadi kunci perlindungan dari kerusakan sumber daya pesisir. Secara keseluruhan, jadi ada lokasi di Sumatera Utara, di Riau, di Lampung. Ini riset saya di Teluk Lono tahun 2016. Itu berkurang 520 hektar dari tahun 1988 sampai 2016. Faktornya itu dipengaruhi oleh perubahan fungsi mangrove menjadi kawasan tambak. Tapi akibatnya terjadi abrasi dan sedimentasi yang begitu besar. Jadi bahwa perubahan 520 hektar ini bukan karena faktor alami, tapi karena memang terjadi pemanfaatan yang signifikan di masa itu mengakibatkan kerugian jangka panjang, sedimentasi dan abrasi. Setiap tahun pemerintah harus menganggarkan bagaimana jalan itu tetap stabil. Berarti dia harus bangun taluk dan lain sebagainya. Inilah permasalahan-permasalahan akibat dari banyaknya pembangunan yang tidak perhatikan dampak dari kerusakan ekosistem atau jangka panjang. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Tadi Bapak sempat menyinggung mengenai pencemaran di Teluk Kendari. Ya. Pertanyaan saya itu Pak, sudah banyak dilakukan oleh mahasiswa atau tidak itu seperti Dinas Kelautan untuk restorasi mangrove di area tersebut. Kira-kira Pak, butuh berapa lama untuk memulihkan kondisi perairan di Teluk Kendari dari segi rehabilitasi mangrove di daerah tersebut? Oke, baik. Pertanyaan baik sekali. Cara kita untuk menanggulangi kerusakan atau ekologi di Teluk Kendari karena faktor
Misal daerah itu menjadi kawasan industri, kawasan perhotelan, pemukiman, betul-betul tingginya pemanfaatan daerah tersebut sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan atau penurunan ekologi. Penurunan ekologi yang kita maksud berarti organisme berukuran besar berkurang, hasil tangkapan berkurang di daerah tersebut, terjadinya sedimentasi maupun abrasi. Nah, yang bisa dilakukan ada namanya RZWP3K, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Mengaitkan itu agar tidak ada tumpang tindih pemanfaatan. Kenapa ini penting? Biar tadi kita jangan sampai upaya rehabilitasi yang terus dilakukan oleh pemerintah, instansi lain, swasta, NGO, mahasiswa, bersih pantai dan lain sebagainya itu cuman sekali waktu hilang dan tidak berarti, tidak mengubah apapun. Nah, secara jangka panjang bahwa faktor yang mengakibatkan terjadinya penurunan terus-menerus kualitas air atau sumber daya pesisir di Teluk Kendari itu adalah karena faktor lain yang tidak bisa kita lupakan, bahwa Teluk Kendari itu adalah muara dari semua sungai besar. Hulu sungai besar itu bermuara di Teluk Kendari. Aktivitas-aktivitas pembukaan lahan perkebunan, pemupukan sampai ke Teluk Kendari. Inilah faktor-faktor penentunya. Di sisi lain, tidak signifikannya terjadi penambahan mangrove di kawasan tersebut. Hingga yang tugasnya si mangrove ini sebagai barir, dari hulu terjadi intrusi hal-hal tadi, baik itu sedimentasi, baik itu intrusi karena akibat pemupukan di hulu. Tidak ada kawasan mangrove, itulah yang mengakibatkan daerah pesisirnya menjadi berkurang kualitas perairan. Ini tantangannya, bahwa apakah perlu ada upaya? Bisa saja upaya, tetapi itu memerlukan kolaborasi semua. Kemudian memerlukan namanya konsistensi. Tidak bisa lagi tidak, karena kalau upayanya setengah-setengah, upaya hilir, kita melupakan hulu, aktivitas pembukaan lahan di hulu sama aja, berarti itu percuma. Maka integrasi antara pemanfaatan ruang hulu dan hilir dalam konteks perlindungan kawasan sumber daya pesisir itu adalah hal wajib dan hal harus. Nah, yang kedua, hal penting dalam penanggulangan kerusakan sumber daya pesisir, yaitu strategi penanggulangan kerusakan sumber daya pesisir. Kalau kita berbicara tentang penanggulangan kerusakan sumber daya pesisir, ini adalah hal yang begitu kompleks, faktor ekologi di sana, ada ekosistem, ada faktor sosial, mata pencaharian utama masyarakat pesisir, nelayan, menangkap ikan dari organisme yang tersedia. Kemudian yang mengakibatkan terjadinya peningkatan ekonomi. Kalau ekonominya meningkat, nelayan-nelayan kita, maka kemampuan mereka untuk meningkatkan sumber daya anaknya, pendidikan anak-anaknya itu semakin tinggi. Nah, ini korelasi yang harus kita lihat, bahwa melindungi kawasan, meningkatkan ekonomi nelayan itu sebenarnya termaksud upaya mengubah kualitas sumber daya mereka di masa akan datang. Caranya bagaimana? Strategi penanggulangan. Yang pertama, pencegahan dini, preventif. Bentuk pencegahannya adalah penetapan kawasan konservasi. Kenapa konservasi itu adalah bentuk pencegahan dari kerusakan? Karena dari kawasan konservasi tujuannya adalah perlindungan sumber daya. Kemudian peningkatan kapasitas masyarakat lokal. Ini adalah bentuk dari penguatan yang namanya hukum adat, kepercayaan budaya, warisan dari leluhurnya untuk menjaga ekosistem yang ada. Kalau kawasan konservasi, konsekuensinya wilayah kawasan konservasi perairan itu adalah daerah perlindungan, maka daerah hulunya atau daratannya tidak bisa menjadi kawasan industri. Menjaga kawasannya untuk kita melindungi organismenya. Tapi di atas kita merusakin mangrove, hutan, dialih fungsi, dan lain sebagainya. Itu kita hanya cerita omong kosong, dan itu tidak boleh. Kita betul-betul bersyukur melalui upaya pendekatan integrasi rencana zonasi wilayah pesisir dan RT RW itu dalam mengaitkannya, biar tidak ada tumpang tindih. Tentu ini penting sekali adik-adik terus mengawasi, belajar untuk melihat perubahan-perubahan itu. Nah, yang ketiga, rehabilitasi dan restorasi. Rehabilitasi dan restorasi ini berkaitan dengan pemulihan ekosistemnya. Kalau kita melakukan rehabilitasi dan restorasi pemulihan ekosistem, maka sebenarnya kita berupaya mengembalikan fungsi-fungsi dari ekosistem itu. Fungsi fisiknya dan fungsi ekologisnya. Makanya kenapa rehabilitasi dan restorasi merupakan salah satu agenda paling penting dalam kita melakukan rehabilitasi sumber daya pesisir. Karena kita tidak hanya menjaga pantai agar tidak terjadi abrasi dan sedimentasi, tapi kita juga berupaya meningkatkan, mengembalikan fungsi dari ekosistem itu. Dengan rehabilitasi dan restorasi, mengembalikan fungsinya dalam pencegahan krisis global, krisis iklim, dalam peningkatan serapan karbon. Nah, ini bentuk yang sudah kami lakukan, bekerja sama dengan SMI ini adalah BUMN milik negara, kemudian bekerja sama dengan Bina Swadaya, Yayasan Bina Swadaya dalam rehabilitasi mangrove di Desa Tapulaga. Jadi bentuk-bentuk dari upaya kita memulihkan kawasan tersebut. Nah, terakhir berkaitan bentuk penanggulangan kerusakan sumber daya pesisir. Bentuknya, bentuk penanggulangan maka yang pertama, penanggulangan melalui pembangunan infrastruktur pesisir. Jadi pembangunan infrastruktur pesisir berarti misal contoh tanggul laut, breakwater, groin, revetment. Ini adalah bentuk-bentuk dari infrastruktur untuk mencegah kerusakan sumber daya pesisir. Ini dokumentasi yang ada di Pantai Wahak dan sekitarnya, dari bersumber di Halo Sultra, di Wakatobi. Nah, itu adalah upaya yang diambil untuk menjaga kestabilan atau abrasi pantai. Banyak masalah, tantangan iya di wilayah tersebut. Permasalahan bahwa
Apakah masyarakat sepakat dengan metode itu? Apakah cara menanggulangi pantai dengan metode pembentukan breakwater itu juga sudah cukup tepat di wilayah itu menjadi tantangan-tantangan. Tetapi bahwa bentuk dari infrastruktur itu adalah upaya menanggulangi kerusakan sumber daya pesisir. Sisa, adik-adik lautan menentukan, inilah bagian dari kita meriset. Kira-kira kalau di wilayah pantai tertentu mestinya seperti apa? Oh, apakah harus kita pakai tanggul laut, breakwater? Dampaknya bagaimana? Karena bisa saja kita mencegah abrasi, ternyata yang terjadi sedimentasi dari bangunan infrastruktur tadi. Kalau tadi bentuknya adalah konstruksi, maka yang kedua yaitu berkaitan dengan rehabilitasinya. Ini pemulihan ekosistemnya. Oke, nah sebelum kita masuk di sesi bagian akhir, saya ingin memperlihatkan kaitan tadi pertanyaan bagaimana Teluk Kendari. Ini video yang paling sering kita lihat. Jadi inilah penjelasan langsung. Kenapa ekosistem mangrove itu perannya sangat penting dalam menjaga kestabilan pantai. Jadi upaya rehabilitasi yang dilakukan dimanapun posisinya, tempatnya, tujuannya adalah untuk menjaga kestabilan pantai. Nah, bahwa ternyata prosesnya memerlukan waktu yang sangat besar. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Terima kasih Pak. Jadi saya tadi tertarik dengan perkataan Bapak tadi menyinggung soal peningkatan sumber daya pesisir itu akan berbanding lurus dengan peningkatan sumber daya manusia yang pesisir. Nah, tapi dalam aplikasinya di dunia nyata bahwa tidak seperti itu Pak. Nah, ya Bapak juga mungkin sudah lihat dan sudah terangkan karena sudah sering mungkin mendapatkan kasus yang seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa kita terus melanjutkan hal itu? Kalau misalnya kita sudah tahu bahwa ekosistem mangrove itu sangat penting untuk menunjang hal yang tadi yang sempat disebutkan. Tapi saya juga menyadari bahwa itu sudah menjadi tuntutan ekonomi. Disebutkan bahwa harus menjaga ekosistem, tapi dari sisi kita juga harus meningkatkan ekonomi. Nah, itu saya yang mau Pak, yang saya pertanyakan itu kira-kira pandangan Bapak di situ kira-kira bagaimana Pak? Oke. Nah, kalau kita berbicara hubungan dan keterkaitan maupun kenapa faktor-faktor itu saling berpengaruh, bahkan dalam pendekatan yang lain malah dia tumpang tindih. Nah, dalam kasusnya Faiz, sekarang sebenarnya kita melihat benar sekali perubahan bentang mangrove menjadi kawasan budidaya itu tidak pernah berhenti. Padahal produktivitasnya juga tidak pernah meningkat secara signifikan. Bahwa peningkatannya pendapatan dari daerah tersebut untuk sektor udang faname besar, tinggi, ya. Tetapi meningkat hubungannya dengan perluasannya, itu kita melihat tidak ada perubahan yang sangat besar. Nah, faktornya apa? Karena kita berbicara tentang ekosistem mangrove ini, itu sangat besar sekali manfaatnya. Ini kita untuk melogikannya, kita melihat di kawasan Teluk Kendari. Jadi kalau daerah wilayah ini diubah menjadi kawasan pertambakan, maka membutuhkan modal yang sangat besar. Tetapi lahannya tidak memerlukan biaya yang besar. Bahwa masyarakat menganggap ekosistem mangrove, wilayah tumbuh mangrove, itu memiliki nilai ekonomi yang rendah. Nilai ekonomi yang rendah maksudnya adalah harganya murah, sehingga bisa dimanfaatkan. Di sisi lain, kita mau meningkatkan produksi udang menggunakan skema supra intensif yang bisa dibudidaya di depan efik misal. Membutuhkan modal yang begitu besar, teknologi yang begitu besar, sehingga nilai investasinya yang tinggi. Apakah nilai investasi yang tinggi itu bisa diterapkan oleh masyarakat kita, masyarakat pesisir yang ada di kampung-kampung? Nah, inilah letak masalahnya. Bahwa mereka tidak punya nilai investasi yang sebesar itu untuk membuka daerah budidaya tambak dengan skala intensif. Skalanya masih tradisional, merusak mangrove. Produksinya rendah. Sementara kalau intensif, memang tidak membutuhkan kawasan yang begitu luas, tetapi membutuhkan investasi yang begitu besar. Nah, inilah tantangan-tantangannya kalau kita mengaitkan atau kita melihat hubungan dari kedua itu. Jadi, secara keseluruhan, pertemuan kali ini yaitu kita berbicara tentang kerusakan sumber daya pesisir yang berdampak luas terhadap lingkungan dan manusia. Kemudian strategi penanggulangannya itu mulai dari pencegahan preventif, konservasi, rehabilitasi, mitigasi. Kemudian penanggulangannya itu bentuknya bisa secara infrastruktur maupun secara rehabilitasi ekosistem. Kemudian sampai kolaborasi antara pemerintah, akademisi, masyarakat, dan sektor swasta itu menjadi hal penting dalam penanggulangan kerusakan sumber daya pesisir. Nah, sebagai catatan yang harus saya sampaikan bahwa perkuliahan di bidang kelautan itu memberikan kita pemahaman bahwa begitu pentingnya kita menjaga daerah pantai, begitu besarnya upaya yang tidak hanya harus menunggu kita mendapatkan gelar sarjana kelautan atau SPI, tapi bagaimana pengetahuan-pengetahuan adik-adik di ruang kelas ini bisa tersampaikan di masyarakat, di keluarga yang ada. Nah, kemudian sebelum berakhir kelas, pekan depan kita ada tugas yang harus dikumpulkan. Nah, itu tugasnya mengenai studi kasus perbandingan penanggulangan kerusakan sumber daya pesisir berbasis bangunan infrastruktur dan rehabilitasi ekosistem. Jadi pendekatannya adalah studi kasus. Adik-adik melihat di daerah Teluk Kendari kah, di daerah Wakatobi kah, atau daerah rehabilitasi yang kalian ketahui ada di Teluk Kolono, di daerah PKH
Kolono Amolengung, itu banyak sekali rehabilitasi mangrove. Agenda-agenda rehabilitasi ekosistem. Dan pekan depan kita akan membahas mengenai rehabilitasi mangrove. Bahasannya meliputi bagaimana metode pembibitan, disemaikan di mana, mesti substrat jenis bagaimana di tempat tersebut, tekniknya, persemaian, pemilihan bibit, itu semua keseluruhan akan kita bahas di pekan depan, masih dengan saya pengasuh pengajaran untuk di pekan depan. Terakhir untuk adik-adik semua, sebelum pulang jaga keselamatan sampai di rumah, di kosan masing-masing, di tempat tinggal. Selama berkuliah, adik-adik mesti yakin bahwa apa yang kalian diamanahkan oleh keluarga, oleh orang tua, selama berkuliah di jurusan ilmu kelautan ini, kalian kuatkan tekad untuk menggapai cita-cita kalian menjadi pribadi yang baik, pribadi yang kuat, yang unggul, yang bisa menggapai masa depan sesuai dengan yang apa kalian impikan. Terakhir, zaman ini zaman yang begitu luas, besar kapasitasnya. Kalian harus lebih hebat dari IA. Lebih hebat bukan dalam artian kemampuan mengingat, tapi cara menggunakannya. Jadi di rumah dimanapun belajarlah menggunakan AI dengan maksimal agar kalian bisa memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhanmu di masa akan datang. Demikian semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk semua.